Nama saya Betty Purna, alamat saya di Jalan Abdul Fattah nomor 28, RT 09, RW 01, Sumber Pucung, Malang. Di awalnya dulu saya pernah bekerja di sebuah bank swasta nasional, kurang lebih sekitar hampir 4 tahun, 5 tahun. Kemudian saya resign, kemudian saya beralih menjadi marketing di industri asuransi hampir selama 7 tahun. Kemudian karena saat itu saya menginginkan memiliki momongan dan diharuskan beristirahat di rumah. Kemudian saya berpikir, enaknya memulai usaha apa ya yang kira-kira masih bisa saya tangani, saya handle ketika saya ada di rumah dan bisa ngomong anak-anak saya. Kemudian saya jadi ingat juga bahwa saya kebetulan suka ngorot-ngorot wajahnya orang gitu kan. Saya sering waktu itu, tapi bukan profesional, jadi nggak dibayar. Istilahnya sekedar melakukan apa yang saya bisa gitu aja. Dan sama sekali jauh dari kata profesional. Kemudian setelah diskusi dengan suami, akhirnya disarankan gimana kalau ini ditekuni dengan lebih serius. Nah, akhirnya saya mencari komunitas yang saya pikir nanti di komunitas ini bisa kasih pelajaran ke saya gitu loh. Jadi ketika saya terjun mendalami profesi ini, saya sudah siap seperti itu. Saya jadi nggak mau dengan tangan kosong. Nah, akhirnya saya ketemulah dengan beberapa teman yang akhirnya menjadi guru saya juga. Kemudian akhirnya saya juga memutuskan untuk menekuni make up ini. Nah, di awalnya saya sebetulnya merasa belum yakin karena yang pertama cari nama di industri konvensional itu kan susah, karena berdiri sendiri bukan atas nama perusahaan. Itu di situ juga agak repot juga di awalnya. Tapi orang-orang sekitar saya support mereka. Kemudian di situ saya berpikir, gimana ya caranya biar saya menekuni ini tapi saya juga kompeten di bidang ini, seperti itu. Akhirnya saya mulai cari-cari referensi untuk ikut sekolahnya, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian setelah ikut beberapa kali, kemudian saya memutuskan juga untuk ikut ujiannya. Jadi istilahnya lisensi. Terus kemudian saya juga berpikir, saya harus belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana saya marketingi usahaku ini gimana ya. Nah, akhirnya saya kepikiran untuk bikin konten dengan ada teman-teman saya yang fotografer gitu ya, dibuatkan video, terus kemudian hasil make up. Nah, ketika saya dan suami berdiskusi itu, saya ditanyain, impianmu apa tuh di make up ini apa gitu. Saya bilang, kalau di make up saya bener-bener ingin menjadi perias seutuhnya. Jadi kalau perias itu yo ngerti cara ninjarii, yo tahu caranya bikin sanggul. Jadi nggak cuma main di alat make up tok seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan yaitu tadi saya upgrade skill, belajar. Kemudian kalau ditanya ciri khasmu apa gitu ya di make up apa, misalnya bridal kah, ataukah Jawa, adat Jawa kah, atau adat apa, saya berusaha mempelajari semuanya. Karena apa? Ketika kita bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar gitu kan, klien itu akan seneng gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa saya harus tahu ilmunya semua dulu. Jadi intinya nggak boleh males belajar. Saya kira bukan hanya di bisnis make up atau salon atau perias aja, di bisnis apapun, kalau kita nggak mau mengembangkan diri, kita mau sakleknya, misalnya wes pokoknya aku ciriku di satu hal ini, itu kita nggak akan berkembang. Tapi ketika kita menguasai beberapa ilmu, kita akan lebih mudah masuk ke beberapa segmen gitu loh, ke pasar manapun tuh kita bisa masuk gitu, seperti itu. Klien pertama saya, seperti yang saya ceritakan tadi itu, adiknya teman saya mau wisuda. Nah, dari sana akhirnya saya direferensikan oleh yang tak rias ini tadi di Malang
kota saya datangi gitu. Jadi saya jemput bola. Kalau kebanyakan kan pria itu biasanya magrok gitu ya di tempatnya, kemudian yang wisuda yang datang kan seperti itu. Saya enggak, saya jemput bola. Saya dengan cara seperti itu kok ini ya, maksudnya mereka seneng gitu loh. Jadi saya direferensikan ke teman-temannya juga gitu. Kalau ditanya tantangannya apa, saya jawab banyak. Dan saya kira bukan hanya di usaha saya aja, setiap usaha pasti akan banyak tantangannya gitu kan. Satu yang pasti gak boleh putus asa gitu. Apalagi kayak saya ini bener-bener pemula gitu ya. Make up saya pun juga masih jauh dari kata bagus gitu. Saya masih harus, proses belajarnya masih harus banyak sekali. Kemudian pesaingnya kan banyak yang sudah lebih pro duluan daripada saya, di luaran jumlahnya juga banyak gitu. Kemudian yang kedua, kita harus sering-sering mau nggak mau itu nge-branding gitu loh. Maksudnya yo iki usahaku iki gitu loh. Kalau dulu mungkin saya dikenal dengan Betty pegawai bank atau Betty marketingnya insurance gitu ya. Dan sekarang saya juga harus branding dengan usaha yang saya miliki sendiri ini gitu, biar mereka juga kenal gitu kan. Nah, untuk proses branding ini juga nggak gampang gitu loh, nggak hanya dalam waktu sebulan 2 bulan jadi nggak gitu. Sekarang saya jalanin aja sekitar 2,5 tahunan, itu pun brandingnya masih belum kuat ke saya gitu loh, karena orang masih mikirnya pasti saya dengan pekerjaan lama saya kayak gitu. Nah, branding ini harus dilakukan dengan terus-menerus. Caranya brandingnya gimana? Yaitu tadi, saya bikin konten, terus kemudian saya sering kirim-kirim flyer itu tadi. Nyesel nggak sih memutuskan untuk banting setir ke usaha make up gitu ya, ke perias gitu kan? Banyak teman-teman saya yang tanya seperti itu. Kalau saya ini orangnya nggak mau noleh ke belakang gitu. Jadi ketika saya membuat keputusan itu pasti ya sudah tak timbang-timbang gitu loh ya, timbangnya bolak-balik gitu. Akhirnya saya menjalani ini. Kalau ditanya menyesal atau enggak, saya kira saya tetap yakin bahwa usaha saya ini prospeknya ke depan pasti akan bagus. Karena bagaimanapun skill itu enggak bisa digantikan dengan robot. Itu yang saya pikirkan. Kemudian yang jadi pertanyaan juga di tengah kondisi pandemi seperti ini, COVID-19, gimana gitu kan ya sempat mengalami kayak down, putus asa, iya, karena kan orang hajatan nggak boleh gitu kan, terus kemudian hanya nikah pun hanya sederhana KUA gitu kan, itu kan otomatis kalau dari segi bisnis kan pengaruhnya gede banget, nanti jatuhnya ke income, ke modal kayak gitu kan. Solusinya ketika pandemi apa ya, jangan putus asa gitu kan. Ketika saya rasa ketika down, terus kemudian merasa ya apa sih kok gak jalan keluar gitu kan, saya juga harus tetap, pikiran saya ini juga harus tetap kenceng gitu loh, bahwa mosok saya sesudah badai nggak akan ada sinar matahari, itu nggak mungkin ya gitu kan. Jadi saya yakin, karena dalam keyakinan saya ini, apa yang kamu minta dan kamu doakan dan kamu yakin bahwa kamu sudah menerimanya, pasti akan dikasih gitu. Nah, itu yang jadi dasar saya. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi down, atau mungkin sekarang lagi kepingin memulai usaha baru, sekecil apapun teman-teman, kalau teman-teman sudah punya planning, segera wujudkan. Tapi kita juga nggak boleh sembrono ya, maksudnya sebelum diwujudkan itu kan pasti kan kita punya rencana nih, punya plan. Kemudian setelah punya plan kita ditulis plus minusnya apa, kemudian sumber dananya apa, kita hitung masak-masak. Kemudian ketika kita terjun, kita ya sudah, aku menekuni ini, jangan gampang putus asa, karena di setiap usaha itu pasti akan ada kendala, kemudian pasti akan ada hal-hal yang tak terduga gitu ya, yang nggak bisa diprediksi gitu kan, yang membuat kita up and down gitu ya. Tapi percayalah bahwa apa yang sudah kita mulai itu harus kita akhiri gitu kan, apapun pilihannya, mau itu di kuliner, mau itu bisnis apapun, saya kira sama kok seperti itu, cuma kendalanya aja mungkin yang berbeda. Jadi harus tetap semangat, teman-teman nggak boleh putus asa, cari komunitas yang mendukung kamu, kemudian upgrade ilmumu, jangan gampang berpuas diri kayak gitu ya, belajar, karena apa? Di atas langit itu pasti selalu masih ada langit lagi di atasnya gitu. Jadi kita harus
senantiasa mau untuk belajar dan belajar. Udah, itu pesan saya. Semangat untuk teman-teman yang akan memulai usaha.